Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan lagi kajian kitab Lahmut Torfi di Fanis Sorf. Sekarang kita masuk di pembahasan berikutnya dari pembahasan isim. Setelah sebelumnya kita mengetahui wazan-wazan isim 3, 4, 5 dari asli. Kemudian kalau ada tambahannya maka akan lebih dari 7. Sekarang pembahasan berikutnya adalah al-jamid wal mustaq. Isim seperti fi'il. Fi'il kan terbagi dua. Ada namanya fi'il jamid, ada namanya fi'il apa? Mustaq. Fi'il jamid artinya fi'il yang tidak punya tasrif. Fi'il mustaq artinya fi'il yang punya tasrif. Isim juga sama begitu. Kalau dibilang isim jamid berarti isim yang tidak ada tasrifnya. Maksudnya tidak berasal dari pecahan. Sementara isim jamid, isim mustaq, maksudnya isim yang berasal dari pecahan. Awalan al-jamid. Yang pertama ada namanya isim jamid. Apa itu isim jamid? Wa huwa ma wudi'a ala suratihil ma'rufa ibtida'an walam yustaqqa min ghairihi. Dia adalah apa yang diletakkan di atas bentuknya yang sudah ma'ruf dari awal, asalnya. Tidak dipecahkan dari yang lain. Dipahami ini? Tidak dipecahkan dari kata lain. Wahna'an, dia ada terbagi dua. Isim jamid terbagi dua. Pertama, ismu dzat. Pertama, isim dzat. Tahu isim dzat? Apa itu? Antum sudah bisa bayangkan. Nama semua itu zat. Semua nama. Nama orang ataupun nama tempat. Itu namanya isim zat. Wahdal ala dzat tudraku bil hawas goliban. Dia adalah apa yang menunjukkan atas zat yang bisa didapati, dijumpai dengan hawas, dengan indera. Itu namanya yang ada zatnya. Ya kan? Dengan hawas, dengan indera kita. Indera kita. Indera peraba ataupun penciuman atau apa? Penglihatan atau pendengaran serta apa? Rasa. Kan indera itu ada berapa? 5, bukan 6. Iya. Kalau indera ke-6 bahaya. Iya, itu sudah pakai setan. Maksudnya begitu. Yang bisa antum tudrok, antum idrok, rasakan, cium, dengar, itu namanya zat. Wa yakunu alaman. Biasanya isim zat itu nama. Ini yang perlu, ini yang pertama. Nah Muhammad. Atau isim jins. Bisa juga berupa apa isim? Jins, kata-kata jenis. Nah rojul. Seorang laki-laki. Yang kedua, ismun makna. Cuman anak sebelum baca ini perlu antum ketahui. Yang kedua ini bagi yang berpendapat masdar adalah asal pecahan. Kalau masdar asal pecahan berarti dia jamid. Yang lainnya adalah pecahannya, kan begitu. Tapi bagi yang mengatakan masdar adalah bukan asal pecahan. Asal pecahan adalah fi'il. Seperti pendapatnya orang-orang Kufah. Kalau yang masdar asal pecahan itu pendapatnya orang Basrah. Paham kan? Kalau yang berpendapat masdar adalah pecahan dari fi'il, berarti bukan dia jamid. Jelas antum paham ini? Jadi kalau atas pendapat Kufah, jenis isim jamid cuma satu tadi. Tapi kalau di atas pendapat Basrah yang mengatakan masdar adalah asal pecahan, berarti masdar adalah apa? Jamid. Namanya jamid masdar itu isim makna. Makanya boleh bilang ismun makna. Tadi ada isim berupa dat, yang kedua ada namanya isim berupa apa? Makna. Wa huwa dal alal hadath. Yaitu inilah isim-isim menunjukkan atas kejadian. Kejadian ya, yang kosong dari waktu. Misalnya daraba yadribu darban. Darban artinya apa? Pukulan, kejadian. Wahuwal masdar, ini adalah masdar. Tapi ingat yang Anda bilang tadi. Ini bagi ulama yang berpendapat masdar adalah asal pecahan.
Paham kan? Iya, kalau dia asal pecahan berarti yang lainnya dipecahkan darinya. Iya. Nah, ilm wa fahamun. Contohnya adalah ilmun dan fahamun. Ilmu, fahamun, pemahaman. Wa yadkhulu fil jamid al mabni. Faedah penting. Masuk dalam jamid adalah yang mabni. Isim-isim yang mabni itu masuk di bawah isim-isim jamid. Illa annahu la dakhla lahu fit tasrif. Hanya saja dia namanya mabni tidak masuk dalam tasrif. Itu yang pertama jamid. Tsaniyan al-mustaq. Yang kedua mustaq. Sebenarnya bisa langsung dipahami dari pengertian jamid. Wa huwa masytuqqa min ghairihi. Dia adalah apa yang dipecahkan dari selainnya. Wadalla ala datin ma'amulahadati sifati, dan menunjukkan atas zat bersamaan dengan ada makna sifatnya. Nah, misalnya alim, apa maknanya? Orang yang berilmu. Zat kan? Karena orang. Terus ada sifat di dalamnya yang dipahami nih, berilmu. Al-istiqaq itu mustaq. Apa itu istiqaq lagi? Al-istiqaq kan ada mustaq yang dipecahkan, ada istiqaq pecahan. Masdarnya huwa akhdhu kalimatin min ukhra. Istiqaq artinya mengambil kata dari yang lain. Binau'i tagyirin ma'a tanasubin fil ma'na. Dengan ada sedikit perubahan bersamaan dengan adanya kecocokan dari sisi makna. Misalnya kan dorban, pukulan. Dipecahkan darinya doroba, telah memukul. Yadribu, sedang memukul. Doribun, orang yang memukul. Madrubun, yang dipukul. Idrib, pukullah. La tadrib, jangan pukul. Doroba yadribu, madribun, tempat memukul. Madribun, waktu memukul. Midrobun, alat untuk memukul. Doriba, telah dipukul. Yudrobu, sedang dipukul. Lihat, ada kecocokan makna? Ada kan? Tapi berubah bentuknya. Itu udah bilang pecahan. Berubah bentuknya, tapi ada apa? Kecocokan secara makna dasar. Dia tetap maknanya pukulan. Tapi ada yang memukul, yang dipukul. Pukullah, jangan pukul. Dipahami ini pecahan? Itu namanya pecahan. Masya Allah. Wattifaku fi tartibil huruf asliyah. Dan sama dari sisi urutan huruf asli. Misalnya gini. Antum tasrif jalasa. Jalasa yajlisu julusan. Ada perubahan kan? Ada. Tapi urutan hurufnya, iya kan? Tetap. Jalasa. Ju. Beda harokat saja. Kan tetap maksud susunan. Fa, ain, lamnya tetap. Itu namanya istiqaq. Iya. Wahada huwal istiqaq as-saghir. Ini dinamakan pecahan kecil. Kalau masih sama urutan hurufnya, namanya pecahan kecil. Ternyata itu pecahan masih pecahan kecil. Wa huwa al-ma'ni fi hadzal ilm. Inilah yang diinginkan di dalam ilmu ini. Yang pecahan kecil. Kan di sana ada pecahan besar, terhambur. Hurufnya ada yang dikedepankan, ada yang diakhirkan. Dipahami nih? Yang diinginkan di sini yang ini, yang pecahan kecil, yaitu yang tidak berubah urutan hurufnya, hanya ada perubahan secara apa? Harokat ataupun ada penambahan dari hurufnya. Iya. Wa aslul mustaqqat. Lihat al-masdar al-asli al-sahih. Belum ingatkan. Asal pecahan adalah masdar asli di atas pendapat yang sahih. Bisa dipahami ini? Di atas pendapat yang sahih. Kenapa bisa? Li'anna fihi ma'nan basiton. Ini alasannya. Kenapa masdar asal pecahan? Karena di dalamnya terdapat makna yang ringan. Tahu makna yang ringan? Karena dialah yang hanya punya satu makna.
Lihat, doroba apa tadi maknanya? Telah memukul. Maknanya sudah panjang. Yadribu sedang memukul. Bandingkan dengan dorban. Mana yang maknanya yang ringan? Dorban. Coba lagi. Doribun. Apa maknanya? Ini kan sudah panjang maknanya. Dipahami? Ini alasannya. Kenapa masdar itu asal? Karena dia yang paling punya makna satu makna. Karena kalau sudah tambah maknanya berarti pecahan. Paham kenapa mereka kuatkan itu? Iya. Wa huwa dalalatu alal hadath faqat. Yaitu menunjukkan atas kejadian saja. Bihilafi baqiyatil mustaqat. Berbeda dengan sisa pecahan yang lain. Fa innaha tadullu ala ma'nan murakkab. Karena semuanya menunjukkan atas makna yang bergandengan dengan yang lain. Telah memukul, sedang memukul, orang yang memukul, yang dipukul. Ada semuanya. Tempat memukul, waktu memukul, alat memukul. Semuanya ada. Maknanya sudah murakkab. Tahu murakkab? Maknanya lebih dari satu kata. Beda kalau dorban, apa maknanya? Pukulan. Jelas kan? Berapa maknanya? Satu. Fal af'al tadullu ala hadath wa zaman. Lihat. Fi'il. Maksudnya kan ada orang Kufah mengatakan asal pecahan adalah fi'il. Fi'il menunjukkan atas kejadian dan waktu. Telah memukul, sedang memukul, akan memukul. Ya kan? Berarti ada kejadian dan ada apa? Waktu. Wasmul fa'il. Terus isim fa'il. Anggaplah kalau ada orang mengatakan, asalnya saya mau saja deh, supaya keluar dari silang pendapat. Kan orang Kufa bilang fi'il, orang Basra bilang masdar. Saya bilang saja isim fa'il asalnya. Lihat lagi. Wasmul fa'il, isim fa'il. Yadullu ala hadath. Dia menunjukkan atas kejadian, pukulan. Kalau dikata dorb, wadat, dan zat yang memukul. Makanya artinya dorib. Apa artinya? Orang yang memukul. Berarti ada kata memukul, kejadian. Dan ada orang yang memukul. Paham? Sampai seterusnya begitu. Isim maf'ul. Madrub. Menunjukkan atas zat dan pukulan. Ini deh. Wahada madhabul basrin. Ini madhabnya siapa? Orang Basra. Wasayati insyaallah tafsilul masdar. Wa mustaqatuhu minal asma'. Dan akan datang insyaallah ya tafsir rincian masdar dan mustaqat seluruhnya dari isim karena fiil sudah lewat semuanya. Nah, ini insyaallah berikutnya kita langsung pelajari al masdar. Ya, ini alhamdulillah tidak lepas dari yang ada di Miftah. Ya, hanya ada beberapa masdar yang keluar dari asal ada perubahannya. Karena di Miftah saya tidak kasih. Yang tidak kasih, saya tidak kasih. Misalnya di Miftah tidak ada namanya masdar marroh, masdar hay'ah, masdar mimi. Kalau di sini sudah ada. Karena di Miftah hanya kasih antum masdar asal pecahan. Karena yang lainnya kan masdar marroh tinggal dia wazankan dengan fa'latan, masdar mimi tinggal ditambahkan mim di awalnya. Nah di sini alhamdulillah dilengkapi. Insyaallah kita ambil besok itu insyaallah. Supaya tersatukan dengan setelahnya. Mungkin kalau tidak 2 kali pertemuan, 3 kali tentang masdar ini. Iya. Ini antum bersabar ya. Karena bab 2 itu baca saja. Tidak ada kejadian yang lebih dari membacanya. Alhamdulillah.